Salah satu warisan yang istimewa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita umatnya adalah Baitul Maqdis, adalah tanah Palestina, negeri para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Negeri Palestina ini negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada Masjidil Aqsa, pusat keberkahan dunia. Kalau Makkah kita ibaratkan sebagai pusat hubungan vertikal antara manusia dengan penciptanya, yaitu Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala, sebagai simbol jalal, simbol keagungan. Sementara hubungan kita dengan Madinah Al-Munawwarah, dengan Masjid Nabawi, yaitu hubungan yang spesial, di mana kita diikat emosional kita dengan sosok Nabi kita Muhammad SAW yang dimakamkan, yang berada di area lokasi Masjid Nabawi. Hubungan yang spesifik, hubungan antara orang tua dengan anak. Karena Allah Ta'ala berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu, Nabi Muhammad SAW, dia lebih berhak untuk menjadi tauladan, untuk merasa didekati oleh orang-orang yang beriman, daripada mereka mendekati dan mengenali diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi Muhammad SAW itu, mereka adalah ibu bagi kalian. Ibunya orang-orang beriman. Kalau istri Nabi adalah ibu orang beriman, kita anggap sebagai ibunda kita, maka Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah sama kedudukannya, bahkan lebih hebat daripada ayah kandung kita sendiri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, insyaallah senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Berbahagialah kita menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah kita karena di dalam hati kita memiliki nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid mengagungkan dan mengesahkan Allah Azza wa Jalla, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup kita, akan menjadikan aturan dan syariatnya sebagai aturan yang mengikat buat kehidupan kita dari akil balik sampai kita nanti menghadap Allah Azza wa Jal. Kita hidup di dalam aturan-aturan Allah, kita hidup bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, tanpa kita rasakan dan tanpa kita sadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa hidup bersama kita. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan muslim, kehidupan seorang mukmin kecuali setiap harinya dia harus bercermin, kecuali setiap harinya, setiap detiknya dia harus senantiasa mencontoh
tauladan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbanggalah kita, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita di yaumil qiyamah dianggap oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saudara-saudaranya. Wadittu law anni laqitu ikhwani. Aku sangat merindukan bertemu, berjumpa dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah SAW. Siapa mereka itu saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Kata para sahabat Nabi, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bal antum ashabi. Kalian adalah sahabatku, bukan saudaraku. Kalian beriman kepadaku karena kalian melihat aku. Kalian percaya kepada risalahku karena kalian menyaksikan mukjizat yang ada pada aku. Kalian mencintai dan merindukan aku karena kalian hidup bersamaku saat ini. Yang aku rindukan adalah bertemu dengan saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaraku itu? Kata baginda Rasulullah SAW. Mereka adalah umatku yang tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah mendengar tutur kata yang lembut dari beliau, tidak pernah melihat gerak-geriknya baginda Rasulullah SAW. Tapi kita membaca sirahnya, kita membaca ajarannya, kita membaca sunnah-sunnahnya, kita hidupkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mereka tidak melihat bagaimana Nabi SAW akhlaknya yang sangat mulia, tidak melihat bagaimana mukjizat keluar dari jari jemarinya. Tapi mereka walaupun tidak melihat, walaupun tidak mendengarkan langsung, tapi mereka mau percaya dan beriman kepada risalah yang aku bawa, kata Nabi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini senantiasa kita kuatkan komitmen kita, tekad kita untuk menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik, menjadi contoh yang baik bagi seluruh umat manusia, menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia, agar nama Nabi kita senantiasa diagungkan, senantiasa menjadi rujukan bagi seluruh umat manusia ketika kita bangun, ketika kita berjalan, ketika kita belajar, ketika kita membangun keluarga, ketika kita membangun ekonomi, sosial, membangun sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka itu mudah-mudahan menjadi asbab hidayah bagi orang banyak, agar mereka turut merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu peninggalan, salah satu warisan yang istimewa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita umatnya adalah Baitul Maqdis, adalah tanah Palestina, negeri para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Negeri Palestina ini negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada Masjidil Aqsa, pusat keberkahan dunia. Kalau Makkah kita ibaratkan sebagai pusat hubungan vertikal antara manusia dengan penciptanya, yaitu Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala, sebagai simbol jalal, simbol keagungan. Sementara hubungan kita dengan Madinah Al-Munawwarah, dengan Masjid Nabawi, yaitu hubungan yang spesial, di mana kita diikat emosional kita dengan sosok Nabi kita Muhammad SAW yang dimakamkan, yang berada di area lokasi Masjid Nabawi. Hubungan yang spesifik, hubungan antara orang tua dengan anak. Karena Allah Ta'ala berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu, Nabi Muhammad SAW, dia lebih berhak untuk menjadi tauladan, untuk merasa didekati oleh orang-orang yang beriman, daripada mereka mendekati dan mengenali diri mereka sendiri.
wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi Muhammad SAW itu, mereka adalah ibu bagi kalian. Ibunya orang-orang beriman. Kalau istri Nabi adalah ibu orang beriman, kita anggap sebagai ibunda kita, maka Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah sama kedudukannya, bahkan lebih hebat daripada ayah kandung kita sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah menjadikan Masjidil Aqsa, bumi Baitul Maqdis, tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW, dan menjadi kiblat suci pertama umat Islam sejak Nabi awal berdakwah di Mekkah. Ketika beliau menerima perintah salat, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itulah perintah salat yang pertama yang diterima oleh Nabi kita dan para sahabatnya. Salat malam hukumnya fardu bagi kaum muslimin pada waktu itu. Dan langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi dan sahabatnya, ketika mereka salat, ketika mereka berdoa, bermunajat kepada Allah, langsung mereka diarahkan wajah mereka untuk menghadap kiblat Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa, bukan ke Ka'bah. Artinya selama 13 tahun di Mekkah. Kemudian dilanjutkan setelah beliau hijrah ke Madinah, selama 16 bulan di Madinah. Berarti totalnya ada kurang lebih 14 tahun setengah Nabi dan para sahabatnya mengarahkan wajah mereka mengingat perjuangan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, menjadikan Masjidil Aqsa sebagai kiblat mereka di dalam salat. Dan ini satu hal yang tidak biasa bagi bangsa Arab, terutama bagi bangsa Quraisy, bagi keturunan Ismail alaihi salam. Karena sejak awal bangsa Arab, bangsa Quraisy telah menjadikan Ka'bah ini sebagai pusat peribadatan mereka, setelah menjadi tambatan hati mereka. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah kebiasaan itu. Ketika Nabi berdakwah di awal di Mekkah, lalu berlanjut tahun pertama dan kedua di Madinah, beliau diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapkan kiblatnya, wajahnya ke kiblat ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bahwa risalah yang mulia ini, risalah yang dibawa oleh Nabi akhir zaman ini, melampaui batas-batas geografis Arab. Islam ini bukan agama orang Arab. Islam ini bukan agama Quraisy. Islam ini adalah agama yang universal, agama yang melampaui batas-batas geografis Jazirah Arabia. Bahkan sejak awal risalah itu diturunkan kepada Nabi SAW, umat ini sudah dididik menjadi umat yang global, umat yang universal. Dan diperkuat lagi oleh peristiwa Isra dan Mi'raj sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian beliau Mi'raj ke Sidratil Muntaha, menerima perintah salat 5 waktu pada tahun ke-10 Hijriah atau 10 kenabian atau 11 setelah tahun kesedihan ketika Nabi ditinggal wafat oleh paman beliau dan istri beliau yang tercinta. Maka inilah momentum kedua ketika umat Islam ini diikat hatinya, diikat akidahnya, diikat perasaannya dan akal fikirannya dengan tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kiblat pertama mereka. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang senantiasa membenarkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelar itu diberikan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena semata-mata beliau membenarkan perjalanan itu, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari situ menuju Sidratil Muntaha. Itulah gelar As-Siddiq, gelar keutamaan, kemuliaan
yang ada setelah level para nabi dan rasul. Minan nabiyyina was-siddiqin, ini level kedua yang tertinggi bagi seorang hamba Allah. Wasyuhada was-salihin, level ketiga baru orang-orang yang mati syahid gugur di jalan Allah. Dan level yang keempat baru orang-orang soleh. Kita belum sampai level orang soleh, apalagi levelnya para syuhada, apalagi levelnya as-siddiqin seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tetapi kata para ulama, kalau Anda umat Islam, umat Rasulullah, ingin memiliki keutamaan sebagaimana Abu Bakar memiliki keutamaan gelar as-siddiq, maka saudara harus memberikan perhatian. Saudara harus memberikan rasa yang sama seperti Abu Bakar memberikan itu kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kerinduan beliau kepada Masjidil Aqsa. Pembenaran Abu Bakar Siddiq terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah yang kemudian digambarkan oleh para ahli sejarah, ahli tarikh ketika menulis risalahnya tentang penaklukan atau pembebasan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Selesai beliau mengatasi ancaman eksistensi negara Madinah, mengatasi pemberontakan nabi-nabi palsu, dan mereka kelompok kaum-kaum yang enggan membayarkan zakat, artinya membangkang terhadap kedaulatan negara Madinah. Setelah mengatasi problem itu, beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq khalifah pertama langsung memerintahkan kepada panglima-panglimanya, kepada pasukan angkatan bersenjata Madinah, an a'jilu ila ikhwanikum bisyam, segeralah kalian menuju negeri Syam untuk membebaskan Baitul Maqdis. Fa inna Baitul Maqdis khairun wa ahabbu ilayya min rustaqin azimin min rasatiqil Iraq. Kenapa? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pembebasan negeri Syam, pembebasan Yerusalem, Baitul Maqdis itu lebih aku cintai daripada kalian membebaskan negeri yang kaya raya seperti wilayah Irak yang dahulu menjadi wilayah jajahan kekaisaran Persia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada para sahabat Nabi SAW, kepada tentara-tentara terbaik yang dimiliki oleh kaum muslimin, kepada mereka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berpesan, "I'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sarafa himmatahu ila Syam, fakhtarahu Allah qabla dhalik." Ketahuilah wahai pasukan kaum muslimin, sungguhnya Rasulullah telah mengarahkan dan memusatkan perhatiannya ke negeri Syam. Fakhtarahu Allah qabla dhalik, tetapi Allah lebih memilih beliau kembali ke hadiratnya sebelum terwujud ambisi dan cita-cita Nabi itu yang mulia. Ala, kata Abu Bakar Siddiq, ketahuilah, wa inni azimun ala an uwajjiha abtalal muslimin bi amwalihim wa dhararihim ila Syam, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amba'ani bidzalika qabla mautihi. Ketahuilah wahai kaum muslimin, hari ini saya bertekad, saya menandatangani dekret keputusan. Untuk apa? Untuk aku perintahkan para pahlawan kaum muslimin agar kita mengerahkan harta-harta kita dan anak cucu keturunan kita untuk membebaskan negeri Syam dari Romawi. Kenapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri yang langsung mengabarkan kepadaku sebelum beliau wafat. Dia berpesan, wahai Abu Bakar, jangan lupa pembebasan negeri Syam. Jangan lupa engkau harus membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan bangsa Romawi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu
para sahabat Nabi begitu merindukan dan mencintai satu bumi ini. Diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah tadzakarna wa nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini sering berbincang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyuhuma afdal, amasjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am Baitul Maqdis? Mana yang lebih utama dan lebih mulia ya Rasulullah? Apakah masjid Rasul ini, Masjid Nabawi, atau Baitul Maqdis, di dalamnya ada Masjidil Aqsa? Maka Nabi SAW menjawab, salatun fi masjidi afdalu min arba'i salawatin fihi ail Masjidil Aqsa. Ketahuilah, salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, itu lebih utama daripada 4 kali salat di dalam Masjidil Aqsa. Alias nilai pahalanya memang 1/4 daripada salat di Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi kita salat di dalamnya mendapatkan 1000 pahala setiap rakaatnya, maka salat di Masjidil Aqsa kita mendapatkan pahala 1/4-nya, yaitu kurang lebih 250 pahala. Wala ni'mal musalla huwa. Tapi ingat kata Nabi SAW, sebaik-baik tempat salat adalah Masjidil Aqsa. Wala yushikanna an yakuna lirrajuli mithlu syatani farasihi minal ard haitsu yara minhu baital maqdisi khairun lahu minad dunya jami'an au khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Ketahuilah, akan datang tiba masa seorang laki-laki dia memiliki sebidang tanah seluas tali kekang kudanya, yang dari tempat yang sempit itu, tanah yang kecil, sebidang tanah yang lebarnya panjangnya hanya seluas tali kekang kudanya, di mana dari tanah itu dia bisa melihat, dia bisa menyaksikan keindahan dan keagungan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu lebih baik nilainya daripada seluruh dunia beserta semua isinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan tanah yang sembarangan. Ini bukan tanah biasa. Kalau kita boleh bernegosiasi, kalau kita boleh mengalah, biar musuh kita ambil tanah sesuka hatinya, tetapi tidak dengan tanah Masjidil Aqsa ini. Tetapi tidak bisa kita negosiasi dengan tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, karena tanah itu telah menjadi wasiatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan wasiat kepada para sahabatnya dan anak cucu keturunannya agar mereka tinggal di Masjidil Aqsa dan sekitarnya, lalu mereka memakmurkan Masjidil Aqsa itu sampai sekarang ini. Mudah-mudahan kita memiliki kesadaran yang serupa sebagaimana yang dimiliki oleh kesadaran para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk tidak melepaskan sejengkal tanah pun dari tanah Baitul Maqdis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhir-akhir ini kesombongan dan kecongkakan Yahudi laknatullah semakin merajalela. Mereka memanfaatkan situasi gencatan senjata ini, memanfaatkan situasi di mana para pejuang Palestina tidak bisa lagi menyerang kesombongan Yahudi atau membalas perilaku mereka yang zalim. Mereka mengadakan pawai-pawai, mereka menginjak-injak tanah suci yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memasuki Masjidil Aqsa berulang-ulang kali, jumlahnya ribuan. Maka di mana hati nurani kita? Di mana kesadaran kita?
di mana tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita rindukan, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, Nabi yang kita berharap kita dapat melihat wajahnya kelak di yaumil qiyamah di Telaga Kausar. Kita minum dari tangan beliau. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang berat ini di hadapan Rasulullah SAW kalau kita menyia-nyiakan dan membiarkan masjid yang istimewa itu di mata Rasulullah dan para sahabatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Radallahu ma'an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarad din wa khudhul man khadhalal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna Allahumma akhrijna mukhraja sidqin wa adkhilna mudkhala sidqin waj'alna lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu.
Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi